Didukung oleh Operasi SAR pencarian korban KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar ditutup. 5 penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal. AS bersikeras ingin pegang kendali Hormuz. Trump bilang Selat Hormuz akan segera dibuka. Kekalahan lawan Vietnam jadi pelajaran. John Herdman akui timnas siap bangkit lawan Singapura. Menanggapi rumor surprise penggantian Kapolri, Kepala Bappisus meminta publik menunggu keputusan resmi Presiden. Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah. Warga harus antre demi mendapat air bersih. Apa kabar saudara Kompas Malam, kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Arizona Gali. Kita langsung ke informasi pertama saudara. Polisi memusnahkan 46 juta butir obat keras ilegal hasil pengungkapan kasus di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pada April lalu, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus peredaran obat keras ilegal bermula dari pengintaian sebuah mobil box oleh tim Polsek Serpong pada April lalu. Penyidikan kemudian berkembang ke sebuah gudang di Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari 2 lokasi, polisi menyita 46 juta butir obat keras ilegal yang diduga akan diedarkan di Jabodetabek. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di mana pada bulan April 2026 Polsek Tangerang Selatan, Polsek Serpong Tangerang Selatan telah mengungkap peredaran dan narkotika. Jadi yang ditemukan menjadi barang bukti atau benda sitaan dalam perkara ini adalah obat keras dan narkotika sebanyak 46 juta butir dengan berbagai merek. Berikutnya saudara, dipicu kesalahpahaman saat antre BBM, 2 pria terlibat cekcok hingga baku hantam di sebuah SPBU di Bone, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi di depan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Mangga, Macege, Bone, Sulawesi Selatan. 2 pria terlibat cekcok dan baku hantam hingga memicu perhatian warga. Pertikaian keduanya akhirnya dilerai warga. Akibatnya salah seorang pria yang terlibat keributan terluka. Korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi menyebut perselisihan tersebut dipicu kesalahpahaman saat antri mengisi BBM. Dalam rangkaian peristiwa ini sudah ada laporan masuk dengan inisial pelapor kepada kami adalah PRN dan sudah ditindaklanjuti laporan yang bersangkutan dengan mengamankan 1 orang. Untuk yang diamankan namanya KDR, sementara kami amankan dan sementara kami juga melakukan pendalaman keterangan saksi-saksi seperti itu.
Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait keributan di depan SPBU ini dengan meminta keterangan korban dan sejumlah saksi di lokasi. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan satu pelaku lain dalam keributan yang menyebabkan korban terluka. Rahmatullah, Kompas TV, Bone, Sulawesi Selatan. Saudara, 12 korban kapal terbakar KM Mutiara Sentosa II dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya. Korban dirujuk karena kondisi lemas dan muntah. Seorang korban selamat dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya setelah berhasil dievakuasi bersama 61 penumpang lainnya pada Senin siang. Korban terpaksa dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya lemas dan muntah. Dari total 12 korban yang dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya, 1 orang telah diizinkan pulang. Dua penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur, tiba di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya. Tak sedikit korban datang dalam kondisi lemah, terpaksa dipapah petugas usai berjam-jam terombang-ambing di lautan. Penumpang KM Mutiara berhasil selamat berkat nekat melompat ke laut. Saat itu, tak ada pilihan lain meski tak sedikit dari mereka akhirnya terluka. Ceritanya mau turun kapal, kan agak panik. Benar. Ada tali kan, pegangin turun ke laut itu. Panas. Berapa lama Mas di laut? Di laut ada 3 jam. 3 jaman. Apa sadar baru sadar kok tangannya sakit kapan? Panas, pas pegang tali kan panas, lama-lama panas. Panas. Kenapa harus pegangan tali? Udah panik, mau lompat takut ketinggian kan. Penumpang yang selamat juga dibantu kapal-kapal lain di sekitar lokasi. Sebelumnya ABK kapal mengarahkan penumpang menuju bagian depan kapal sambil mengenakan jaket pelampung. Pada saat kedaruratan terjadi, broadcast yang dilakukan oleh kru kapal, menurut saya dari komunikasi saya cukup bagus sehingga seluruh penumpang termasuk awak kapal bisa bergeser dari tempat yang tadinya berada tersebar dalam kapal, bisa menuju ke anjungan dan bisa diinstruksikan untuk memakai life vest atau life jacket secara keseluruhan. Total 238 penumpang dan awak berhasil dievakuasi. 233 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 5 lainnya ditemukan meninggal dan telah teridentifikasi. Sementara 10 korban yang dirawat di rumah sakit diperkirakan sudah diizinkan pulang Rabu besok. Basarnas Selasa sore juga telah menutup operasi pencarian dan penyelamatan korban insiden terbakarnya KM Mutiara Sentosa II. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. 5 korban meninggal dalam insiden terbakarnya KM Mutiara Sentosa II sudah teridentifikasi. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Arif Hidayat di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Arif. Arif, 5 korban meninggal apakah sudah diserahkan seluruhnya kepada pihak keluarga? Selamat malam Galih dan saudara. Sore tadi operasi pencarian dan penyelamatan korban terbakarnya KM Mutiara Sentosa II ini telah resmi dinyatakan ditutup oleh Basarnas dan petugas gabungan. Sebelumnya 5 korban yang ditemukan meninggal di sekitaran perairan utara Sumeneb, Madura ini telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kelima jenazah pada Selasa siang tadi seluruhnya telah diserahkan ke operasi pencarian kapal Mutiara Sentosa II ini dinyatakan
238 penumpang merujuk ke rumah sakit PHC Tanjung Perak untuk dilakukan perawatan karena kondisi kesehatan yang lemah. Sementara sebagian penumpang lainnya dapat diperbolehkan pulang ke kampung halaman masing-masing atau transit di penginapan atau hotel yang telah disiapkan oleh tim Galih. Baik, terima kasih Arif Hidayat atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Terkait perkembangan dengan kasus kopilot asal Malaysia yang menyelundupkan 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bareskrim Polri mengungkap kopilot MS dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Inilah CCTV yang memperlihatkan bagaimana pilot MS membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu di dalam koper saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dari keterangan pilot yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau jika dirupiahkan sekitar Rp220 juta untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Tersangka juga mengaku 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali di Jakarta, 1 kali daerah lain. Berdasarkan keterangan tersangka demikian, dijanjikan diberi upah Rp50.000 Malaysia ringgit. Ini masih pendalaman, ungkap Kombes Awaludin Amin, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Di Malaysia, otoritas tempat menyatakan investigasi menyeluruh tengah dilakukan atas kasus kopilot asal Malaysia Muhammad Saufi bin Othman yang tertangkap bawa 26 kg ekstasi dari Malaysia sampai ke Indonesia. Dikutip dari Bernama, polisi Malaysia masih menyelidiki cara pelaku lolos dari pemeriksaan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi AS bersikeras ingin pegang kendali Hormuz. Trump bilang Selat Hormuz akan segera dibuka. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, walaupun dibantah Iran, Trump mengklaim negosiasi antara Teheran dengan AS tengah berjalan. Trump bahkan menegaskan Selat Hormuz akan dibuka secara menyeluruh dalam waktu dekat. Tegas, Iran membantah duduk semeja dengan Amerika Serikat lanjut berunding. Sikap Iran bertolak belakang dengan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal negosiasi dengan Iran masih berjalan. Bahkan Trump mengancam Iran meminta adanya kesepakatan atau menyerah. Trump bahkan menyebut Selat Hormuz berpeluang besar dibuka dalam bahasan negosiasi. Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear. Penasehat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menegaskan tidak ada negosiasi maupun kesepakatan damai baru dengan Amerika Serikat.
Iran bahkan menyebut klaim Trump soal pembukaan total Selat Hormuz sebagai kebohongan publik. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. Teheran telah berulang kali menutup Selat Hormuz sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada bulan Februari. Iran kembali menegaskan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz berada di bawah kendalinya. Selat Hormuz kembali memanas, Trump klaim Selat Hormuz akan segera dibuka dan akan pegang kendali Hormuz. Teheran tegas membantah klaim tersebut. Kita akan bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, Selat Hormuz Selat Hormuz masih jadi titik panas, bakal ada titik temu nggak ini? Ya, saya kira kita harus melihat bagaimana posisi dari kedua negara. Pertama, saya akan bilang bahwa baik Amerika Serikat maupun Iran ini sama-sama terjebak di dalam yang namanya chicken game theory. Ya, jadi kedua negara ini menghindari adanya keterjebakan mereka di posisi kalah, sehingga yang dilakukan adalah mereka terus mengekskalasi. Kalau misalnya seandainya Iran terus melakukan ekskalasi, Amerika Serikat melakukan deeskalasi, Amerika akan kalah. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh kedua negara ini sama-sama melakukan eskalasi. Meskipun nyatanya sebenarnya yang paling menguntungkan baik itu untuk Iran maupun untuk Amerika Serikat adalah sama-sama melakukan negosiasi untuk keluar dari konflik ini. Nah, kita lihat kalau misalnya kondisinya masih sama sampai sekarang, tit for tat-nya ini masih berjalan dan baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama tidak mau melakukan penurunan ego dan penurunan tensi di Timur Tengah, maka saya kira sebenarnya konflik di Selat Hormuz ini akan terus berjalan sampai akhir dan ini tidak akan ada ujungnya kecuali ya kalau misalnya salah satu pihak ini kelelahan secara militer, secara ekonomi maupun kelelahan secara dukungan politik di dalam negerinya. Ketika Trump bilang bahwa Selat Hormuz akan kami buka besok misalnya itu, mampukah AS membuka Selat Hormuz, Mbak Aisyah, menurut Anda? Saya kira tidak. Kalau itu sudah jelas. Karena kita lihat di sini sebenarnya Iran masih memegang kuasa penuh atas Selat Hormuz. Pertama kita lihat dari MOU di tanggal 17 Juni ya yang kemarin ditandatangani oleh Amerika Serikat maupun Iran, jelas ditulis di pasal kelima bahwa Iran ini akan memegang kendali atas Selat Hormuz sampai akhirnya ditentukan pengaturan antara Iran dan Oman pasca kemudian konsesi yang dicapai setelah 60 hari tersebut. Tapi sampai sekarang saya kira sebenarnya Amerika Serikat tidak melakukan apa yang kemudian disepakati di dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Iran sekarang masih memegang kendali atas titik Selat Hormuz. Meskipun Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka sebenarnya memiliki armada pasukan laut yang lebih kuat dan superior dibandingkan dengan Iran, saya kira sebenarnya Iran juga sekarang ini masih memegang kendali penuh. Kenapa? Yang pertama kita lihat coastal defense Iran ini masih berjalan dengan baik. Yang kedua, Iran meskipun Amerika Serikat mengklaim sudah menghabisi sekitar 30-40% dari armada laut Iran, sebenarnya Iran masih memiliki kekuatan, baik itu kekuatan yang berasal dari center of gravity-nya, yaitu dari misil-misil yang kemudian bisa diluncurkan oleh Iran, maupun kemudian dari fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya adalah platform kapal ya yang sifatnya adalah swarm boats yang bisa kemudian menyaingi sebenarnya kapal-kapal besar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat sekarang kan Amerika Serikat ini sebenarnya mengandalkan kekuatan kapal-kapal destroyer yang bisa memiliki kemampuan meluncurkan misil ya ke kawasan Selat Hormuz. Tetapi kalau kita lihat di sini, apakah itu bisa kemudian menciptakan sebuah dominasi atas kawasan dan merebut kembali Selat Hormuz? Saya kira tidak. Apa yang dilakukan Amerika Serikat, mereka hanya bisa kemudian menunggu kapal yang keluar masuk itu di kawasan Teluk Oman tanpa bisa kemudian mengambil alih kontrol dari apa yang kemudian sudah dilakukan di Selat Hormuz yang dipegang kendalinya oleh Iran. Ketika Trump bilang masih ada negosiasi yang berlangsung, namun dibantah oleh Iran bahwa tidak ada negosiasi dalam hal ini Iran dengan AS. Siapa sebetulnya yang memainkan narasi ini?
Ya, kita bisa lihat bahwa ini kan sebenarnya muncul karena Trump kemarin mengklaim bahwa mereka akan melakukan serangan terbesar pasca Serang Dunia Kedua ya ke negara lain. Nah, lalu kita lihat setelah itu sebenarnya ada 3 negara yang berperan secara krusial sebagai mediator di antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, yang pertama kita lihat itu ada Arab Saudi, yang kedua itu adalah UAE, dan yang ketiga adalah Qatar. Ketiga negara ini sebenarnya berusaha untuk mencegah ekskalasi lebih lanjut. Dan sebenarnya dari pernyataan Pangeran bin Salman sendiri, beliau menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk jalur negosiasi dibandingkan dengan jalur kekerasan. Dan ini sudah tercermin sebenarnya dari cara-cara mereka. Meskipun ketiga negara ini memang secara diam-diam juga melakukan serangan ke Iran, tetapi memang ada penahanan diri yang sangat kuat dari ketiga negara untuk tidak mendeklarasikan dirinya sebagai belligerent di dalam perang. Jadi rata-rata retaliasi yang mereka lakukan juga karena Iran ini menyerang negara mereka meskipun yang diserang adalah base Amerika Serikat gitu. Jadi tidak ada sebenarnya keinginan mereka untuk terlibat di dalam perang ini secara langsung. Nah, di sisi lain sebenarnya Amerika Serikat saya kira sekarang sudah desperate dan kehabisan akal karena serangan-serangan yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat kemarin, saya kira ini berusaha untuk membuat Iran menjadi kesulitan di dalam mempertahankan dirinya. Amerika Serikat berusaha agar Iran ini kehilangan kekuatan ekonomi dan kemudian kekuatan resilience dalam melakukan perang atrisi. Tetapi yang kita lihat sejak ini berlangsung dari bulan Februari sampai sekarang, saya kira ini sebenarnya tidak ada posisi Iran yang berubah ya, bahwa mereka akan tetap bersiap di dalam melakukan peperangan. Nah, di sisi lain sebenarnya kita juga harus memahami bahwa Amerika Serikat ini menginginkan jalur diplomasi, tetapi dengan cara-cara yang sifatnya koersif dan penuh dengan kekerasan gitu. Jadi Amerika Serikat berusaha untuk menekan Iran dengan mengandalkan kekuatan militernya agar Amerika Serikat bisa mendapatkan posisi tawar lebih. Jadi Mbak Esa, menurut Anda ini ujungnya akan kemana arah konflik ini? Apakah perang militer atau memang akan perang narasi saja? Ya, terima kasih Mas Galina. Ini cukup menarik. Kalau saya rasa sebenarnya ini tidak akan berakhir sebagai perang militer. Kenapa? Untuk bisa berakhir di dalam perang militer, saya kira ini butuh resilience dan daya tahan yang cukup tinggi dari Amerika Serikat. Nah, sekarang kita mungkin perlu mempertanyakan kembali kemampuan dari AS dalam melakukan kampanye jangka panjang ya di bidang militer. Pertama dari segi dana, mereka sekarang sedang kekurangan karena ada perang dompet yang tengah dilaksanakan dengan Kongres. Waktu itu Department of War meminta sekitar 200 miliar US dollar dan ditolak oleh Kongres. Lalu kemudian diturunkan jadi 80 miliar US dollar, ditolak juga. Terakhir, angka yang diajukan oleh Department of War ini naik ke angka 1,5 triliun dan itu angka yang sangat fantastis dan sudah pasti akan ditolak juga gitu. Nah, permasalahannya dengan dana yang semakin menipis. Saudara, Anda menyaksikan Jurnal Merah Putih. Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat, pukul 3. Saudara, akibat terjadi kebakaran hutan, lokasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Anginnya makin kencang. Aduh. Kebakaran hutan ini terjadi pada Senin sekitar pukul 5 sore di kawasan lereng Kaldera Tengger. Petugas masih fokus memadamkan api sehingga belum bisa menghitung luas area yang terbakar. Akibat kejadian ini, saudara, pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo menutup kunjungan wisata di pintu masuk Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro hingga waktu yang belum ditentukan. Namun pengunjung masih tetap bisa berwisata melalui pintu masuk Wonokitri, Pasuruan, atau Cemoro Lawang, Probolinggo. Saat ini petugas hanya fokus dulu terhadap upaya pemadaman. Kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026. Berikutnya, saudara, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto akan bicara soal isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Aris bilang tunggu tanggal waktunya.
Saat ditanya soal isu surat Presiden pergantian Kapolri telah dikirim ke DPR, Aris bilang rotasi jabatan adalah hal biasa dalam tata kelola pemerintahan. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto dan tidak berspekulasi lebih jauh. Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu aja. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum Pak? Surprise-nya. Udahlah, tunggu aja ya. Udah Pak, udah dikirim Pak. Sementara itu, Saudara, DPR membantah soal isu sudah dikirimkannya surat perintah Presiden terkait pergantian Kapolri. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga membantah kabar adanya rencana penggantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bagus kok, cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kenceng. Wajar kan, beliau udah 5 tahun gitu. Karena lama ya Pak? Karena lama, orang ada yang nggak suka, ya ya dimaklumin aja. Pengen ganti? Ya mungkin karena udah 5 tahun ya gantian lah misalnya gitu kan, ada bisa aja. Tapi kan ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa loh. Saudara, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Situbondo, Jawa Timur dan di Cirebon, Jawa Barat. Warga harus mengantre demi mendapatkan air bersih. Warga Desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur ramai-ramai antre untuk mendapatkan air bersih. Ember dan jeriken berjejer untuk menampung air bersih bantuan Kementerian PUPR. Seorang warga mengaku rela berjalan kaki melewati medan terjal demi mencukupi kebutuhan air bersih. Untuk setiap harinya warga sini untuk memenuhi kebutuhan air minum, terus untuk air untuk ibadah seperti sholat, wudhu dan lain sebagainya, termasuk untuk mencuci itu sangat kurang. Untuk memenuhi itu ya kami terpaksa, dengan sangat terpaksa jalan kaki ataupun naik kendaraan untuk mengambil air di sumber, Mas. Medannya ya naik turunnya itu, Mas. Sulitnya mendapat air bersih juga dialami warga Desa Selangit, Cirebon, Jawa Barat. Bantuan air bersih yang datang ke perumahan warga langsung diserbu. Warga bilang sudah 3 bulan terakhir mereka harus membeli atau menyewa jasa sedot air demi bisa mendapat air bersih. Semuanya itu pada kering, Pak. Ada air. Sudah berapa lama? Udah lama sih, Pak. Berbulan-bulan. Nah, inget ya? 3 bulanan ada, Bu? Iya, ada. Terus buat makannya gimana? Itu beli air galon. Berapa? 4.000. Untuk berapa hari biasanya? 3 hari. Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Indonesia hingga mengakibatkan krisis air bersih. Berbagai cara ditempuh warga demi bisa memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV. Belasan orang terluka karena serangan monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Selengkapnya usai jeda. Saudara, ratusan supporter Persib Bandung atau Bobotoh rayakan kemenangan di Tugu Kujang, Kota Bogor. Kemacetan pun terjadi sepanjang Jalan Raya Pajajaran. Konvoi Bobotoh memenuhi kawasan Tugu Kujang dan Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Supporter merayakan kemenangan Persib Bandung yang menumbangkan Persija Jakarta dan memastikan tiket ke babak final Piala Presiden. Polisi bersiaga di sejumlah titik simpul macet. Saudara, konflik satwa dan manusia terjadi di Kelurahan Tembilalah Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Belasan orang terluka karena serangan monyet liar.
Sejak 24 Juli lalu, warga di Jalan Pangeran Hidayat, Indragiri Hilir Riau resah dengan keberadaan monyet liar yang masuk permukiman mereka. Monyet-monyet itu kerap menyerang warga. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indragiri Hilir bersama komunitas senapan dikerahkan ke lokasi untuk menghalau monyet liar. Di beberapa titik kita juga melakukan pengintaian secara langsung dengan mengikut sertakan masyarakat. Pada hari ini juga kita didukung oleh salah satu komunitas komunitas Napang Angin, Inhil Shooting Club, yang membantu kita untuk membantu melumpuhkan. Dalam sepekan terakhir, 14 orang mengalami luka-luka karena serangan monyet liar. 2 diantaranya dirawat di rumah sakit. Terakhir tadi saya baca informasi malah 14 hari ini. Jadi artinya dari 9 itu yang masuk ke UGD kita, Rumah Sakit Perhusada, sisanya tuh ke paskes lain, bisa aja ke puskesmas. Dengan ada 2 yang dirawat inap sampai tindakan operasi, ya. Nah, sampai hari ini masih yang 2 itu masih dirawat inap. Hingga kini belum diketahui penyebab monyet-monyet liar mengamuk di permukiman warga. Warga diimbau selalu menutup pintu dan jendela rumah untuk mengantisipasi kedatangan satwa liar tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh Saya Tifa Solesa. Saksikan program